Oke lah cuy, kali ini Mimin mau ngebahas anime berjudul Blast of Tempest. Menceritakan konflik internal di keluarga penyihir mengenai pohon sakral pencipta dunia. Satu pihak merasa pohon itu akan menghancurkan peradaban, dan satunya lagi merasa pohon itu akan membawa kedamaian. Ceritanya penuh dengan plot twist di mana-mana nih, dan seru abis sampai endingnya. Pasti kalian juga udah penasaran sama alur ceritanya kan? Oke lah, langsung saja kita gak usah berlama-lama lagi ya. Yoshino Takigawa memiliki sohib sejak kecil, yaitu Mahiro Fuwa. Mereka selalu bersama-sama, berkelahi bersama-sama, dan melakukan apa aja bersama-sama. Mahiro memiliki adik cantik bernama Aika Fuwa dan Yoshino sangat menyukainya. Mahiro sendiri merestui kalau adiknya pacaran sama Yoshino. Tapi Aika sendiri sepertinya masih belum naksir sama Yoshino. Sementara itu, seorang perempuan bernama Kusari Behakashi dibuang ke lautan menggunakan sebuah tong oleh Semon. Tong itu terdampar di pulau terpencil yang dilindungi sihir. Di sana Hakashi terjebak dan tak bisa menggunakan sihirnya yang luar biasa. Dia pun kesal terhadap Samon karena dibuang ke pulau itu. Meski demikian, Hakashi berjanji akan membalas perbuatan Samon. Beberapa waktu kemudian, Mahiro menghilang secara misterius. Sudah berbulan-bulan dia tidak ada kabar. Yoshino sendiri tidak tahu di mana keberadaan sohibnya itu. Dia ditanya Pak Guru, tapi Yoshino tak tahu apa-apa. Meski begitu, Yoshino tahu bahwa Mahiro masih hidup di suatu tempat. Sepulang sekolah, Yoshino dihadang 5 preman sekolah. Apa sih cowok biasa gak mungkin menang melawan 5 cowok berandalan. Yoshino pun jatuh dan babak belur. Sementara para preman merampas duitnya. Sambil terkulai lemas, Yoshino mengingat masa lalunya. Dulu dia dan Mahiro pernah melawan 15 orang sekaligus. Tapi jelas aja kalah. Aiko mengemeli kakaknya karena melawan 15 orang itu adalah hal yang mustahil. Mahiro bilang selama dia bareng Yoshino, dia merasa bisa menang melawan apa aja. Aika ganti mengemeli Yoshino. Namun Yoshino protes karena dia hanya terseret urusan Mahiro. Aika gak mau tahu. Kalau Yoshiro kabur, pasti kakaknya juga bakalan kabur karena gak ada rekan buat melakukan hal-hal gendeng. Kembali ke masa kini, Yoshino pergi ke makam keluarga Fuwa. Di sana dia bertanya-tanya di mana Mahiro berada saat ini. Mendadak seorang perempuan bernama Angeline Yamamoto atau kadang yang biasa disebut Frulen Yamamoto muncul di sana. Dia bertanya mengenai Mahiro kepada Yoshino. Namun Yoshino tak tahu apa-apa mengenai Mahiro. Frulen menegaskan kalau ada remaja yang berkeliaran di sebuah zona karantina beberapa waktu lalu. Tak lama kemudian, remaja yang sama ada di zona karantina lainnya. Remaja itu mengaku bernama Mahiro Fuwa. Menurut Frulen, Mahiro juga menyelamatkan seseorang. Yoshino bilang itu tidak mungkin. Mahiro bukan tipe orang yang akan menyelamatkan orang lain. Frulen menjelaskan bahwa orang yang diselamatkan gadis itu berusia 15 tahun. Yoshino menjawab kalau begitu ada kemungkinan Mahiro memang menyelamatkannya. Mungkin gadis itu mengingatkannya kepada Aika. Saat ditanya siapa itu Aika, Yoshino bilang bahwa Aika adalah orang yang sangat disayangi Mahiro dulu. Tetapi Aika sudah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Mahiro sendiri kesal dengan kepolisian karena tak kunjung menemukan pembunuh adiknya. Dia pun berjanji dan akan menemukan dan membunuh pembunuh adiknya. Mendadak Frulen menyerang Yoshino. Tak lama kemudian, Mahiro muncul secara tiba-tiba dan menyelamatkan Yoshino. Kemunculannya pun mengejutkan 2 orang yang ada di sana. Terlebih Mahiro bisa menahan tembakan peluru dengan sihirnya. Frulen bertanya mengenai sindrom besi hitam kepada Mahiro. Namun Mahiro tak menjawab dengan jelas. Dia pun bertarung melawan Frulen dan mengalahkannya. Setelah itu, Mahiro mengajak Yoshino untuk pergi dari sana. Di perjalanan, Yoshino menemukan seorang pria yang tubuhnya mengeras dan menjadi besi. Mahiro menjelaskan bahwa itu adalah sindrom besi hitam yang dimaksud Frulen. Seluruh Jepang pun udah mulai terinfeksi virus tersebut. Namun pemerintah menutupi kasusnya. Wilayah yang sudah terkena sindrom itu pun dijadikan area karantina. Saat ditanya di mana kekuatan sihir Mahiro datang, Mahiro menjelaskan dia bertemu dengan penyihir hebat yaitu Kusari Behakashi. Penyihir itu ditahan di pulau terpencil. Namun dia mengirimkan botol kaca berisi sebuah boneka kayu yang ditemukan Mahiro.
Dengan benda itulah Mahiro bisa berkomunikasi dan menjalin kontrak dengan Hakaze. Mahiro akan membantu Hakaze selama Hakaze mau membantunya menemukan pembunuh adiknya. Mahiro juga menjelaskan bahwa sindrom besi hitam muncul akibat sebuah keluarga penyihir mencoba membangkitkan sesuatu yang tak semestinya. Tak lama kemudian, sebuah bola raksasa menjebol tanah serta melayang di langit. Segel rantai di bola itu pun mulai terlepas. Jauh sebelum insiden kelam itu terjadi, Mahiro, Aika, dan Yoshino lagi berangkat ke sekolah. Aika bertanya seperti apa rasanya ciuman kepada kakaknya. Namun Mahiro ogah menjawabnya. Kalau Aika udah kayak perempuan, baru dia boleh bertanya lagi. Saat mereka berpisah karena beda sekolah, Yoshino membuka ponselnya. Dia menerima pesan dari Aika yang menyebutkan mereka belum bisa berciuman. Ternyata meski Aika bersikap sok gak mau sama Yoshino, diam-diam mereka udah pacaran. Kembali ke masa kini, Yoshino dan Mahira berkeliling di kota yang udah membatu. Yoshino bertanya kepada Hakaze melalui boneka kayu tentang apa yang terjadi. Dia pun tahu kalau keluarga penyihir Kusaribe mengalami perpecahan. Hakaze sang tuan putri diasingkan oleh Samon agar bisa mengambil alih kekuasaan keluarga Kusaribe. Mahiro menambahkan bahwa jika keluarga Kusaribe sudah memanggil bola raksasa di seluruh Jepang, maka negara itu atau bahkan dunia bakalan musnah. Setelahnya mereka pergi ke rumah Mahiro. Di sana Hakaze membantu Mahiro melakukan ritual sihir. Dengan ritual itulah pembunuh dari Aika bisa diketahui. Mahiro memberikan sebuah jimat kepada Yoshino dan memintanya untuk tidak berurusan dengan kasus itu. Dia gak mau Yoshino celaka. Terlebih Yoshino juga gak punya niatan balas dendam atas kematian Aika karena setaunya mereka gak akrab. Yoshino menerima jimat itu dan pergi dari sana. Celakanya, di perjalanan pergi, Yoshino dihadang Frulayan. Dengan jimat dari Mahiro, Yoshino bisa menggunakan sihir kecepatan. Dia pun menerjang Frulayan sampai nyungsep. Setelahnya Yoshino kabur menuju bangunan sekolahnya. Di sana sudah ada banyak sekali siswa yang membantu. Celakanya Frulayan mengejar sampai sana. Dia menyebarkan gas beracun sehingga membuat Yoshino harus segera pergi. Mereka berdua berhadapan di atap. Setelah konfrontasi beberapa saat, Yoshino menerjang Frulayan dan membawanya jauh dari atap. Namun Yoshino menyelamatkan Frulayan sebelum cewek itu membentur daratan. Di sisi lain, Mahiro sudah mendapatkan info mengenai pembunuh adiknya. Baik dia maupun Hakaze tak percaya kalau pembunuh Aika berhubungan dengan insiden Kusaribe. Sambil meninggalkan rumah, Mahiro bertemu dengan pria pengguna senjata tombak. Hakaze mewanti-wanti Mahiro karena pria itu adalah Kusaribe Natsumura. Mahiro bodoh amat. Dia nekat beradu sihir dengan Natsumura. Di sisi lain, Yoshino dan Frulayan malah baikan. Mereka berdua keluyuran di kawasan kota mati. Saat itulah Yoshino bertekad dia akan membantu Mahiro. Di pertarungan, Mahiro kewalahan menghadapi Natsumura. Karena terdesak, dia bersembunyi di balik mobil. Yoshino datang menemuinya dan siap membantu. Setelahnya, meski sedikit nekat, mereka berdua berlari ke arah sebuah mobil. Kemudian meleset pergi menjauh ke sebuah atap. Mahiro menggunakan cincin jimat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia menyerahkan boneka kayu Hakaze kepada Yoshino. Kemudian pergi menghadapi Natsumura. Saat dia gelut, Hakaze ngobrol sama Yoshino. Dia menjelaskan bahwa kekuatan sihir klan Kusaribe pada dasarnya hanyalah pertahanan, penyembuhan, serta perlindungan. Natsumura memperkuat sihir pertahanan, kemudian membenturkannya dengan cepat sehingga bisa digunakan untuk menyerang. Selain itu, klan Kusaribe mendapatkan kekuatan sihir dari sebuah pohon asal muasal. Seluruh klan Kusaribe bisa memohon kepada pohon itu dan mendapatkan kekuatan. Namun pohon asal mula menginginkan pertukaran. Dan yang meminta pohon itu adalah hasil dari peradaban manusia. Semakin canggih peradaban di sekitar penyihir, maka semakin kuat pula sihirnya. Karena itu Hakaze yang dibuang di pulau terpencil tanpa kemajuan peradaban tak bisa menggunakan sihir sama sekali. Yoshino pun segera pergi menyusul Mahiro. Celakanya Mahiro dan Natsumura udah bertarung di wilayah yang tidak diketahui Yoshino. Di pertarungan Mahiro makin kewalahan. Jimat cincinnya pun udah hancur satu persatu. Dia pun semakin babak belur menghadapi Natsumura yang belum terluka sedikit pun. Yoshino keluyuran di kota yang udah setengah hancur itu.
Di salah satu sudut saat dia menemukan ponsel Mahiro yang terjatuh, dia mendapatkan ide untuk menemukan di mana keberadaan Mahiro. Di sisi lain, Fraulein pergi meninggalkan kota menggunakan mobil. Dia berkomunikasi dengan pihak berwajib. Ternyata kota itu bakal diputus aksesnya dari kota lain. Beberapa helikopter pembawa proyektil pun sudah dikirimkan. Beberapa helikopter mulai menembakkan proyektil dan menghancurkan bagian luar kota. Sementara itu di sebuah terowongan, Mahiro semakin tersudut. Saat itulah mendadak luka di wajahnya sembuh. Yoshino datang dan menyelamatkannya. Ternyata Yoshino menggunakan sihir penyembuh untuk melacak keberadaan Mahiro. Setelahnya dia mengajak Mahiro untuk pergi ke kawasan hutan. Tak punya banyak pilihan, keduanya pun segera kabur. Natsumura bergegas mengejarnya. Sebelum sampai ke ujung terowongan, Mahiro dan Yoshino melesat dengan sihir mereka ke area hutan. Sementara Natsumura terjebak terowongan yang dibombardir proyektil dari helikopter. Meski nekat, Yoshino dan Mahiro berhasil selamat dari maut. Mereka pun segera pergi meninggalkan kota itu. Di perjalanan menggunakan kereta, Mahiro berkata bahwa pembunuh Aika adalah salah satu dari klan Kusaribe. Pelakunya sendiri belum pasti karena sihir yang Hakashi gunakan hanya bisa mempersempit kemungkinan pelakunya. Yoshino dan Mahiro pergi ke kawasan pedesaan. Mereka mengunjungi sebuah kuil untuk beristirahat. Saat itulah ratusan kupu-kupu bermunculan. Tanda sindrom besi hitam akan melanda. Yoshino mencoba memperingatkan penduduk, tetapi tak ada yang percaya. Akhirnya semua penduduk berubah menjadi besi saat bola raksasa terangkat dari pegunungan. Mereka berdua pun pergi ke sebuah penginapan yang tak lagi berpenghuni. Ketika Mahiro mandi, Yoshino memutuskan untuk memasak. Saat itulah Hakashi bertanya bagaimana Yoshino kenal dengan Mahiro. Akhirnya Yoshino cerita bahwa saat SD baik Mahiro maupun dirinya tak punya teman. Mahiro adalah anak orang terpandang sehingga gak ada yang mau berurusan dengannya. Suatu siang saat pulang sekolah, ada perampok dengan sepeda motor yang gak sengaja menabrak Mahiro. Perampok itu luka parah, sementara Yoshino hanya mengalami beberapa patah tulang. Pak guru mengajak anak-anak menjenguk Mahiro, namun gak ada yang mau. Akhirnya Yoshino pun ditumbalkan anak-anak untuk menjenguk Mahiro. Saat bertemu Mahiro di rumah sakit, mereka juga nggak langsung akrab. Malahan Mahiro menyuruh Yoshino melakukan sesuatu. Mahiro juga curiga bahwa perampok yang menabraknya bukan mengalami kecelakaan, melainkan memang sengaja. Si pelaku ingin membunuh Mahiro, tetapi menyamarkannya dengan perampokan dan kecelakaan. Mahiro ingin Yoshino menyelidiki kasus tersebut. Meski ogah-ogahan, Yoshino pun melakukannya. Dia berkunjung menjenguk Mahiro secara berkala dan melaporkan penelitiannya. Karena si perampok mengincar Mahiro, artinya dia tahu rute pulang Mahiro. Dan orang yang paling tahu rute pulang Mahiro adalah Pak Supir yang dia pecat. Yoshino pun yakin kalau si perampok adalah kenalan dari Pak Supir yang diminta membunuh Mahiro. Sejak saat itu, meski nggak mengaku sebagai teman, Yoshino dan Mahiro selalu bersama-sama sampai saat ini. Yoshino dan Mahiro melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang perjalanan, mereka diberitahu Hakaze mengenai tujuan Samon. Dari dulu, klan Kusaribe selalu menjadi pelindung pohon permulaan yang menyembuhkan dan membawa kehidupan. Suatu ketika, pohon kehancuran yaitu Zetsuen muncul. Kedua pohon bertarung dan pohon Zetsuen berhasil dikalahkan. Namun pohon permulaan juga terluka parah. Untuk mencegah bangkitnya pohon Zetsuen, klan Kusaribe harus menyegel buah dari pohon Zetsuen. Namun Samon malah memanggil buah berbentuk bola raksasa dengan tujuan membangkitkan pohon Zetsuen. Hazaki melanjutkan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan seluruh penyihir klan Kusaribe yang dikumpulkan. Karena itulah Samon menjebak Hakashi dan mengirimnya ke pulau terpencil. Alasan kenapa Hakashi tidak dibunuh adalah karena Samon berjaga-jaga apabila pohon Zetsuen lepas kendali. Jika itu terjadi, hanya Hakashi yang mampu menghentikannya. Yoshino dan Mahiro pun sampai di sebuah lokasi museum laut. Di sana, Yoshino mengingat saat dia dan Akina ngedate dulu. Mereka sepakat menyembunyikan hubungan dari Mahiro. Karena takut Mahiro ngamuk-ngamuk. Karenanya di depan Mahiro, mereka pura-pura nggak akrab.
Pas Yoshino dan Mahiro lagi berkeliling, mereka dikepung penyihir klan Kusaribe yang dipimpin oleh Tetsuma. Untungnya Yoshino berhasil membawa Mahiro kabur dari kepungan. Setelah itu mereka mengatur strategi. Mahiro memecahkan akuarium raksasa sehingga airnya menerjang para penyihir. Setelahnya dia mengancam akan menyetrum mereka jika tidak segera pergi. Para penyihir pun langsung mudik. Setelah dari tempat itu, Yoshino dan Mahiro pergi ke kediaman Junichiro, salah satu penyihir klan Kusaribe yang dipercayai Hakaze. Mereka harus mengambil jimat yang ada di sana. Syaratnya Junichiro gak boleh tahu keadaan Hakaze saat ini. Sesampainya di kediaman Junichiro, mereka pun diberikan koper berisi jimat. Saat itulah mereka melihat Junichiro memberi penghormatan dupa di depan foto Hakaze. Ternyata Hakaze dipercaya udah mati. Junichiro mau tidak percaya, namun jasad Hakaze benar-benar ditemukan tergeletak di sebuah tong yang ada di pulau terpencil. Mereka semua termasuk Hakaze pun terkejut mendengarnya. Junichiro menjelaskan beberapa waktu lalu, dia dipanggil Samon. Di sana Samon berkata dia udah membunuh Hakaze. Malahan Samon membawa kerangka dari sosok yang diklaim sebagai Hakaze. Karena Junichiro sangat mengenali Hakaze, dia yakin kalau kerangka itu benar-benar milik Hakaze. Setelah mendengar cerita itu, Yoshino dan Mahiro pun pergi dari sana. Di perjalanan menggunakan bis, mereka membahas mengenai kerangka misterius tersebut. Kalau memang Junichiro meyakini kerangka itu adalah milik Hakaze, maka sosok yang selama ini berkomunikasi dengan mereka adalah hantu. Namun Hakaze protes dan bilang hantu itu tak ada. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang diyakini sebagai tempat Samon berada. Celakanya kupu-kupu misterius berterbangan di sepenjuru kota. Orang-orang mulai menjadi patung besi. Mahiro dan Yoshino pun meminta Pak Sopir agar segera pergi dari kota kalau tak mau celaka. Di sisi lain, Junichiro terkejut melihat bangkitnya buah Zetsuen di kota itu. Mendadak Natsamura muncul di sana. Dia penasaran kenapa Junichiro tidak menjadi patung besi. Junichiro menjawab dia memiliki jimat seperti para penyihir lainnya dan terbebas dari ancaman itu. Natsumura pun menyerang, namun dengan mudah dijatuhkan Junichiro. Saat itulah Natsumura berkata bahwa ancaman yang sesungguhnya dan berpotensi menghancurkan dunia adalah Hakaze dan pohon permulaan. Di sisi lain, bis Pak Sopir berhasil keluar dari kota. Namun mereka gak bisa jalan lebih jauh karena kebocoran mesin. Terpaksa Yoshino dan Mahiro harus berjalan kaki. Di perjalanan mereka membuka koper yang didapat dari Junichiro. Ternyata jimatnya adalah berupa senjata api. Tak lama kemudian Fraulein dan pasukan militer muncul. Yoshino dan Mahiro pun dikepung dan tak sempat melakukan perlawanan. Yoshino ditangkap sementara Mahiro tak bisa berbuat apa-apa. Ternyata semua itu memang sudah direncanakan Yoshino dan Fraulein. Mereka pun meninggalkan Mahiro menggunakan sebuah mobil. Fraulein tidak menyangka Yoshino bisa menyimpan rahasia itu kepada sohibnya. Namun Yoshino mengingatkan bahwa dia menyimpan rahasia lebih besar lagi dari Mahiro, yaitu mengenai hubungan dengan Aika. Fraulein pun sudah menyelidiki tentang Aika dan mengetahui hubungan Aika serta Mahiro bukan saudara kandung. Setelahnya mereka sampai di rombongan kendaraan militer lainnya. Fraulein membawa Yoshino ke sebuah kendaraan besar dan bertemu dengan Hayakawa Takumi. Di sana, Takumi menjelaskan bahwa mereka sedang berencana melancarkan serangan ke markas Samon. Setelahnya Yoshino memberikan Fraulein beberapa jimat. Sebagai gantinya, Fraulein memberikan beberapa senjata canggih untuk Yoshino. Tak lama kemudian Mahiro muncul di sana. Dia menyerang pasukan militer dengan kekuatan sihirnya. Tak mau semuanya ketahuan, Yoshino segera dilepaskan dari kendaraan itu. Kemudian diselamatkan Mahiro. Keduanya pun bergegas meninggalkan tempat itu menuju kawasan hutan yang aman. Mahiro mengingat masa lalunya saat dia berduaan dengan Aika. Dulu dia sendiri gak tahu kenapa bisa sangat tertarik dengan Aika. Cewek itu bukanlah tipe orang yang akan dia pacari ya. Karena itu dia melarang adiknya untuk pacaran dengan siapapun. Kembali ke masa kini, Yoshino dan Mahiro sampai di sebuah rumah tua di pinggir pegunungan. Karena hari udah mulai malam, mereka memutuskan istirahat di tempat tersebut.
Sambil tiduran, giliran Yoshino yang mengingat masa lalunya dengan Aika. Dia dan cewek itu selalu diam-diam bermesraan. Pas dia di perpustakaan, Aika menyarankan agar mereka berciuman sebelum liburan musim panas berakhir. Aika pun menyarankan mereka ciuman di sebuah villa tempat keluarganya biasa berlibur. Karenanya, Aika akan mengajak Yoshino liburan bareng keluarganya. Malamnya, Mahiro ngajakin Yoshino buat kenalan sama dua cewek seksoy. Rencananya sih Mahiro pengen sohibnya punya pacar. Tapi sepanjang bersama para cewek, Yoshino malah kelihatan gak seneng. Pas pulang, Mahiro sebel dan curhat ke Aika. Dia menceritakan Yoshino yang gak bisa deket sama cewek. Aika bilang Yoshino itu butuh cewek yang sifatnya kayak Mahiro. Selain itu, Aika juga bilang kalau Yoshino akan selalu ada di pihak Mahiro apapun yang terjadi. Liburan ke villa pun dimulai. Orang tua Mahiro dan Aika kebetulan gak jadi ikut. Akhirnya cuma mereka bertiga yang berada di sana. Aika minta Yoshino ngepel seluruh villa dan membersihkan tangga. Mahiro pun ngakak dan mengira adiknya benci banget sama Yoshino. Malamnya pas pesta barbeque, Aika ngirim WhatsApp ke Yoshino. Isinya dia pengen ngajakin Yoshino berduaan di halaman belakang pas Mahiro udah turu. Mereka pun ketemuan setelahnya. Di bawah taburan bintang, mereka udah mau ciuman. Ternyata cuy, Mahiro nongol dan merusak suasana. Mereka pun bubar. Di kamar, Mahiro meminta Yoshino jangan terlalu percaya sama adiknya. Menurutnya Aika itu punya rencana tersembunyi yang bisa aja berbahaya. Besoknya pas Mahiro masih ngorok, Yoshino dan Aika sepedaan bareng. Mereka masuk ke semak-semak di sekitar bunga matahari. Di sana mereka mau ciuman, tapi Aika mengurungkan niat karena merasa diawasi para bunga matahari. Kembali ke masa kini, Mahiro dan Yoshino udah bangun. Mereka pun mempersiapkan diri. Kemudian mereka pergi menuju kawasan gunung tempat markas Samon berada. Kembali ke Mahiro, Samon berkata bahwa dia menyembunyikan alat modern di pulau. Dia meletakkannya untuk berjaga-jaga jika situasi buruk terjadi. Karenanya, Hekage bergegas mencari ke sepenjuru pulau untuk menemukan keberadaan alat tersebut. Sementara itu, Samon ternyata diam-diam sudah meminta Tetsuma menyelidiki pembunuh Aika. Namun Tetsuma melaporkan bahwa pembunuhnya bukanlah dari klan Kusaribe. Semua orang termasuk Hekage terkejut. Dia sangat yakin jaring sihirnya memetakan pelaku pembunuhan. Jika memang bukan klan Kusaribe pelakunya, hanya ada satu kemungkinan. Pelakunya adalah Tuan Putri Pohon Sihir sepertinya. Jika Hekage adalah Tuan Putri Pohon Permulaan, maka yang bisa membunuh Aika dan mengecoh sihirnya adalah Tuan Putri dari Pohon Zetsuen. Sementara itu, pohon permulaan mulai bangkit. Akar-akarnya pun menjebol bumi dan merembukan peradaban yang dia temui. Di sisi lain, Hekage sendiri masih ragu apakah benar penyihir Zetsuen memang ada atau tidak. Bisa saja justru kematian Aika lah memang keinginan dari pohon permulaan agar Mahiro bertindak seperti saat ini. Jika memang demikian, artinya penyebab kematian Aika adalah Hekage itu sendiri. Hekage berkeliling ke sepenjuru pulau. Saat dia putus asa, mendadak sebuah proyektil menerjang pantai namun tidak meledak. Hekage pun pergi mendekat dan menggunakannya sebagai persembahan. Dengan kekuatan sihirnya, Hekage menjebol penjara waktu. Tulangnya pun tertinggal di pulau. Sementara dagingnya muncul di 2 tahun kemudian. Dia muncul di tulang belulangnya dan mewujud kembali menjadi dirinya seutuhnya. Karena dia tak menggunakan pakaian, Yoshino segera memberinya jaket. Saat itulah Mahiro memaksanya menepati janji. Hekage berkata bahwa dia akan menemukan pembunuh Aika. Jika pelakunya ternyata adalah pohon permulaan, maka Hekage rela dibunuh Mahiro. Saat itulah bencana terjadi. Ratusan akar pohon permulaan bermunculan dan mengamuk. Hekage terkejut karena seharusnya pohon itu hanya akan bangun atas seizinnya. Celakanya, ratusan akar tersebut menjebol kubah sihir yang dibuat oleh para penyihir. Untuk menghentikannya, Hekage harus pergi ke ruang ritual para penyihir. Awalnya Simon menolak memberitahu di mana ruang ritual itu. Namun melihat bencana yang terjadi di depan mata, dia tak punya pilihan lain. Pohon permulaan bertarung dengan pohon Zetsuen. Terlihat jelas bahwa pohon permulaan jauh lebih unggul.
Di tengah-tengah pertarungan, potongan pohon melesat dan menerjang tubuh Yoshino. Tak berhenti di sana, potongan pohon lain melesat dan menyambar tubuh Mahiro. Keduanya pun menderita luka yang sangat fatal. Hakashi terkejut karena seolah-olah pohon permulaan membuang kedua anak SMA itu setelah tidak dibutuhkan lagi. Dia segera berusaha mengobati Yoshino dan meminta Samon mengobati Mahiro. Hakashi berkata akan terus menyembuhkan Yoshino selama perjalanan menuju ruang ritual, sekaligus meminta Samon melakukan hal yang sama kepada Mahiro. Mahiro bangun dan sedang bersama dengan Aika di ruang keluarganya. Dia pun merasa semua kejadian mengerikan tadi hanyalah mimpi. Namun belum juga dia menyantai lebih lama, dia terbawa ke berbagai peristiwa yang udah dia alami dari awal sampai akhir ketika dia tertikam kayu. Dia pun bangun dan berada di rumah sakit sebagai bocah SD. Di sana udah ada Yoshino kecil yang menjenguknya. Mahiro langsung bertanya siapa pacar Aika. Namun Yoshino lebih tertarik menjelaskan apa yang terjadi di luar sana. Dia pun memberitahu bahwa pohon permulaan sudah bangkit di seluruh dunia. Pihak militer dari seluruh negara melakukan serangan gabungan, namun semuanya dibantai. Pohon permulaan tumbuh di setiap tempat yang dipenuhi konflik. Karenanya, untuk saat ini dunia benar-benar sangat damai. Sekali saja ada yang menyatakan peperangan, maka pohon permulaan akan menghancurkan mereka semua. Selain itu, pohon permulaan juga mengawasi setiap kejahatan yang ada di seluruh planet. Ada kejahatan kecil saja, akarnya akan tumbuh dan mencelakai orang-orang. Jika Mahiro dan Yoshino berkelahi saat itu, maka pohon permulaan pasti akan tumbuh di sana. Dunia menjadi sangat damai. Namun entah bagaimana, Mahiro tidak puas dengan hasil itu. Yoshino tahu bahwa alasannya pasti karena Mahiro belum berhasil membalas dendam atas kematian adiknya. Saat itulah Mahiro terbangun di dunia nyata. Samon menemuinya dan berkata bahwa Mahiro sudah tertidur selama 1 bulan. Mahiro bertanya kondisi Yoshino. Dan Samon menjelaskan kalau Yoshino memiliki kondisi yang lebih baik dari Mahiro. Saat melihat keluar jendela, Mahiro melihat akar-akar pohon permulaan yang ada di segala penjuru. Samon berkata bahwa semua itu hanya sebagian dari pohon permulaan. Saat itulah Samon bertanya apakah Mahiro bisa membunuh Yoshino. Di sisi lain, seorang cowok bernama Hanemura Megumu sedang bekerja di kawasan proyek. Ketika waktu istirahat telah tiba, dia menyantai dengan rekannya. Sambil makan, temannya berkata bahwa ada rumor tentang penyihir Zetsuen. Konon penyihir itu bisa menghabisi seluruh pohon permulaan. Hanemura percaya akan rumor tersebut, karena dia sendirilah penyihir Zetsuen itu. Mahiro diajak menemui Fraluwen dan Takumi. Ternyata Takumi lah yang sudah menyebarkan gosip mengenai penyihir Zetsuen. Jika penyihir Zetsuen memang ada, maka cepat atau lambat dia pasti muncul. Kembali ke masalah Yoshino. Mahiro diberitahu bahwa Yoshino dan Hakashi sudah berkeliling untuk mengawasi aktivitas pohon permunculan di seluruh tempat. Mahiro diberitahu entah bagaimana Hakashi sepertinya tertarik dengan Yoshino. Saat ini Hasane bisa bertindak atas kemauan Yoshino. Nasib dunia saat ini ada di tangan Yoshino. Memang Yoshino belum menyadari hal itu, tetapi karena itulah dia harus segera dihabisi. Di sisi lain, Hanemura berkeliaran di kota sambil memikirkan mengenai penyihir Zetsuen. Saat ini pohon permulaan menjaga keseimbangan dunia. Konflik benar-benar mereda setelah kemunculan pohon tersebut. Bahkan ada beberapa pihak yang memuja pohon tersebut. Meski begitu, Hanemura merasa pohon itu tidak beres. Karenanya dia melakukan perjalanan untuk mencari sisa-sisa keberadaan pohon Zetsuen. Sementara itu, Yoshino juga sedang melakukan perjalanan dengan Hakashi. Saat itu Hakashi berkata bahwa dia khawatir dengan pohon permulaan. Dia memang berhasil menghentikan kebangkitannya 1 bulan lalu. Namun dengan kebangkitannya yang tidak sempurna saja bisa memberi dampak signifikan bagi peradaban dunia. Dia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika pohon itu bangkit seutuhnya. Saat di stasiun mereka bertemu dengan Hanemura Megumu. Mereka pun berkenalan dan Hanemura menunjukkan kekuatan sihirnya. Dia pun menduga kalau dia adalah penyihir Zetsuen. Karenanya, Hakashi ingin menjajal kemampuan sihir Hanemura. Sementara itu, Mahiro setuju akan membantu mengatasi Yoshino dengan catatan pembunuh adiknya ditemukan terlebih dulu. Sebenarnya itu hanya alasan agar Yoshino tidak celaka. Permohonannya pun dikabulkan. Saat dia pergi, Samon membahas mengenai kemungkinan Yoshino adalah penyihir Zetsuen itu sendiri.
Kehadiran Yoshino adalah penyimpangan logika. Kehadirannya sangat dibutuhkan. Tanpa Yoshino sekalipun, Mahiru pasti akan membuat Hekaze lepas dari penjara waktunya. Entah dengan menembak pohon Zetsuen atau cara lain. Selain itu, Yoshino juga bisa mempengaruhi Hekaze dengan signifikan. Kembali ke Yoshino, dia ikut pergi ke lapangan. Hekaze mulai bertarung dengan Hanemura. Meski Hanemura bisa memotong lengan Hekaze, namun dia berhasil dikalahkan dengan telak. Lengan Hekaze pun secara ajaib kembali muncul. Samon dan gengnya sampai di sebuah lokasi. Dia masih memikirkan kemungkinan bahwa Yoshino adalah penyihir Zetsuen. Meski begitu, jika dia memang penyihir Zetsuen, artinya Yoshino sudah membunuh Aika. Saat itulah ada telepon masuk dari Yoshino. Samon dan gengnya kaget saat Yoshino mengaku sedang bersama penyihir Zetsuen. Hanemura pun dibawa ke tempat para penyihir klan Kusaribe. Karena saat Mahiru berbuat aneh-aneh dengan terduga pembunuh adiknya, maka Samon mengajaknya berbelanja. Sementara itu, Natsamura dan Frulein mengajak Hanemura mendatangi salah satu bagian pohon permulaan di kawasan pinggiran. Di sana Natsamura menyadari bahwa Hanemura tak butuh pertukaran untuk menggunakan sihir. Hanemura pun diminta praktek langsung. Hanemura menyerang pohon permulaan. Sekali jebret, pohon itu pun langsung hancur dan menyisakan kawah sisa-sisa ledakan. Mengetahui kekuatan yang sangat besar, Frulein dan Natsamura segera membawa Hanemura pergi dari sana. Di kediaman klan penyihir, Mahiru bertanya apa yang dilakukan Hanemura saat Aika terbunuh. Hanemura mengingat-ingat dan bilang dia lagi ngedate sama pacarnya. Mahiru gak percaya dan pengen ngobrol sama pacar Hanemura. Tapi ternyata Hanemura udah putus dan gak bisa menghubungi pacarnya. Setelahnya, Mahiru mengajak Hanemura ke area gelut. Dia pengen bertarung dengan Hanemura dan menguji kekuatannya. Jika Hanemura bisa mengalahkannya, maka pasti Hanemura berpotensi membunuh Aika. Namun sepanjang gelut, Hanemura selalu ketakutan dan babak belur digebukin. Di sisi lain, Yoshino dan Hekaze lagi ngedam. Pas mereka sedang asik berduaan, Junichiro nongol. Dia meminta Yoshino pergi beli teh. Pas Yoshino pergi, Junichiro bilang kalau Hekaze udah jatuh cinta sama Yoshino. Hekaze shock karena gak sadar udah jatuh cinta dengan Yoshino. Pas dipikir-pikir, kayaknya emang benar. Tapi Yoshino pun udah punya pacar. Gak ada yang tahu kalau pacar yang dimaksud Yoshino adalah Aika yang sudah meninggal. Junichiro memperingatkan Hekaze agar gak melanjutkan perasaannya. Karena jika terus berlanjut, bisa aja pohon permulaan akan membunuh pacar Yoshino. Sementara itu, rumor mengenai penyihir Zetsuen semakin menjadi-jadi. Terlebih berita mengenai hancurnya salah satu bagian pohon permulaan dipercaya dilakukan oleh penyihir Zetsuen. Di saat yang bersamaan, Hanemura sudah dipersiapkan untuk melakukan aksi pembersihan pohon permulaan. Berita mengenai penyihir Zetsuen akan beraksi disebarkan kemana-mana. Berbagai reporter sudah berkumpul di kawasan yang akan didatangi penyihir Zetsuen. Sebuah bagian pohon permulaan tumbuh di kawasan perairan. Saat semua orang sudah berkumpul, mendadak Hanemura yang didanai seperti superhero nongol dari langit. Sekali jebret, dia sukses menghancurkan pohon itu. Semua orang yang awalnya ragu mendadak melongo dan yakin kalau penyihir Zetsuen memanglah nyata. Setelah itu, Hanemura balik ke mobil dengan perasaan grogi parah. Tujuan mereka selanjutnya adalah pergi ke desa Kusaribe. Karena Frulein menduga ada penyusup yang datang ke sana untuk mencari tahu mengenai desa penyihir tersebut. Di saat yang bersamaan, Hekaze juga mengajak Yoshino pergi ke desa itu. Dia sudah mendengar dari Frulein bahwa ada penyusup di sana. Sesampainya di desa, para orang tua dan anak-anak menyambut Hekaze. Ternyata ada rumor tentang anak yang melihat hantu gentayangan di kawasan desa. Hekaze pun yakin kalau hantu yang dimaksud adalah si penyusup. Karena desa sedang diawasi, maka dia harus berhati-hati agar tidak menggunakan sihirnya. Sementara itu, Frulein dan Tatsuma sengaja datang ke sana karena ingin membuktikan apakah Yoshino adalah penyihir Zetsuen yang sesungguhnya. Suatu malam, desa menjadi heboh karena seorang anak diculik orang misterius. Para warga berkumpul di sekitar bangunan toa yang terbakar. Bangunan itu pun dipisahkan dengan jurang yang curam. Jembatannya sudah dihancurkan sama si penyusup agar para warga menggunakan sihir.
Di sekitar bangunan yang terbakar, si penyusup tampak menahan anak kecil. Hakaze ingin menggunakan sihir, namun dilarang Yoshino. Jika sihir digunakan, maka si penyusup berhasil menguak identitas mereka. Karenanya Yoshino melesat melewati sebuah kawat penghubung melintasi jurang. Dia pun sampai di kawasan bangunan yang terbakar. Namun saat berhadapan dengan si penyusup, dia tak bisa berbuat banyak. Yoshino pun dihajar sampai kewalahan. Hakaze nekat menggunakan sihirnya dan membuat si penyusup berhasil dikalahkan. Hakaze segera pergi menemui Yoshino dan memeluknya. Dari kejauhan, Tatsuma sampai pada kesimpulan. Yang menggunakan sihir memang Hakaze, tapi yang membuat cewek itu beraksi adalah Yoshino. Hanya penyihir Zetsuen yang mungkin melakukan hal seperti itu. Si penyusup pun berhasil ditangkap. Besoknya saat memeriksa sisa-sisa kebakaran, Fraulein menemukan sesuatu mengenai asal mula pohon permulaan dan pohon Zetsuen. Hanemura harus pergi keliling dunia sebagai penyihir Zetsuen dan bertingkah kayak pahlawan super. Dia menghancurkan banyak banget pohon permulaan bersama gengnya. Dengan aksinya itu, perintah dunia semakin serius mengatasi masalah mengenai pohon permulaan. Di sisi lain, Hakaze makin nemplok sama Yoshino. Meski begitu, dia mencoba menjaga jarak karena gak mau rasa cintanya membuat pacar Yoshino celaka. Mereka pergi kemana-mana barengan. Sampai akhirnya, pas lagi makan nasi goreng di warmindo bareng, Hakaze tanya cewek kayak apa pacar Yoshino itu. Hakaze penasaran apakah pacar Yoshino lebih cakep dibanding dia apa kagak. Dia juga penasaran apakah kepribadian pacarnya Yoshino lebih menarik dibandingkan dia atau enggak. Akhirnya Yoshino pun menceritakan mengenai Aika tanpa menyebut namanya sama sekali. Yoshino pun mengingat kebersamaannya dengan Aika. Mereka selalu pacaran diam-diam di belakang Mahiro. Saking protektifnya Aika terhadap Yoshino, bahkan dia sengaja menyebar gosip kalau Yoshino itu cowok hidung belang dan pura-pura kalem. Dengan gosip itu, maka gak ada yang mau mendekati Yoshino. Yoshino pun ngasih tahu ke Hakaze kalau hanya pacarnya yang mau sama dia. Di sisi lain, pacarnya juga merasa kalau hanya Yoshino yang bisa pacaran sama dia. Sementara itu, Hanemura baru saja balik setelah keluyuran dari luar negeri. Sambil nyantui, dia mendengar obrolan Samon dan yang lainnya. Mereka membahas kemungkinan Yoshino sebagai penyihir Zetsuen. Hanemura syok karena ada penyihir Zetsuen lain selain dia. Mahiro langsung ngeplak Hanemura, karena baginya gak mungkin Hanemura itu penyihir Zetsuen yang asli. Kemungkinan Yoshino adalah penyihir Zetsuen sangat besar. Sebagai musuh pohon permulaan, sebuah rencana penyihir Zetsuen sangatlah efektif. Yoshino menarik hati Hakaze sehingga kekuatan pohon permulaan melindunginya. Menurut penyelidikan, mungkin hati dan fisik penyihir Zetsuen berada di tempat yang berbeda. Karena itulah Yoshino gak bisa melakukan sihir. Namun dia memiliki kecerdikan luar biasa yang sangat menguntungkannya. Mahiro diperingatkan kalau Yoshino adalah penyihir Zetsuen, maka sohibnya itulah yang akan membunuh adiknya. Mahiro kemudian menyarankan mereka harus menemukan pacar Yoshino. Mereka bisa bertanya ke pacar Yoshino sekaligus menjadikannya sandera. Masalahnya, pacar Yoshino masih misterius sampai saat ini. Karenanya Mahiro, Samon, Hanemura, dan yang lainnya mengadakan rapat buat mencari siapa pacar Yoshino. Karena Mahiro adalah sohibnya Yoshino, harusnya dia dikasih tahu. Tapi karena dia nggak dikasih tahu, maka pasti ada alasan khusus. Samon menduga Yoshino pacaran sama guru dan nggak mau mengakui sama Mahiro. Junichiro bilang mungkin aset pacar Yoshino sangat gede sehingga malu memperkenalkannya ke Mahiro. Ada yang menduga juga kalau Yoshino pacaran sama anak SD. Dari semua dugaan itu, nggak ada yang masuk akal sama sekali ya. Mahiro bilang kalau Yoshino itu udah deket sama cewek. Dia dikasih tahu Aiko kalau gosip tentang Yoshino yang seorang hidung belang udah nyebar kemana-mana. Kalau Mahiro membantu Yoshino deket sama cewek, bisa-bisa Mahiro juga dianggap hidung belang. Dari fakta itulah, Hanemura bilang pasti pacar Yoshino adalah orang yang tahu kebenaran dari gosip itu. Namun ocehannya agak digubris. Dia padahal udah tahu satu nama yang sangat jelas, tapi cowok-cowok lain malah masih bingung nyari nama cewek. Di sisi lain, Hakaze nekat bilang kalau dia naksir sama Yoshino. Namun dia khawatir karena perasaannya. Pohon permulaan bisa menyakiti pacar Yoshino. Akhirnya Yoshino pun menenangkan Hakaze.
Dia pun menunjukkan foto pacarnya dan bilang kalau pacarnya udah meninggal. Sementara itu Hanemura akhirnya gak tahan lagi pengen ngomong. Semua orang langsung mingkem dan mendengarnya. Dia bilang kalau jelas-jelas pacar Yoshino itu adalah Aika. Mahiru menolak hal itu. Yoshino dan Aika sangat tidak akur. Lagi pula Yoshino tampak tidak bereaksi apa-apa saat Aika terbunuh. Namun Hanemura berkata bahwa Yoshino memang pandai menyembunyikan perasaannya dan bersikap tidak ada yang terjadi. Di sisi lain, Hakashi juga bertanya kenapa Yoshino bersikap seolah-olah tidak sedih sama sekali. Yoshino memang selama ini memendam perasaannya. Saat dikabari kematian Aika, dia hanya tertegun dan tak bisa melakukan apa-apa. Dia percaya marah, sedih maupun menangis tak akan mengubah apa-apa. Saat itulah Yoshino mulai menangis di pelukan Hakashi. Bersamaan dengan itu, Hakashi mulai muak dengan pohon permulaan. Jika memang pohon permulaan membunuh Aika demi dirinya, maka Hakashi akan mulai melawan pohon itu. Di tempat lain, Fraulein menjelaskan teorinya mengenai pohon permulaan. Kemampuan mengubah manusia menjadi besi tidak bisa diterima dalam sains sama sekali. Hanya ada cabang ilmu yang membahas hal itu, yaitu alkimia. Fraulein pun menduga kalau pohon permulaan bukanlah dewa yang menciptakan semesta, melainkan senjata pemusnah peradaban yang dikirim alien. Teorinya pun langsung bikin orang-orang melongo. Di sisi lain, Junichiro menemui Hakashi. Dia diberitahu Hakashi mengenai niatnya untuk melawan pohon permulaan. Jika pohon permulaan memang selalu membantunya, maka harusnya pohon itu akan mengalah. Namun jika pohon itu malah melawan balik, artinya Hakashi hanya akan dijadikan alat kebangkitan oleh pohon tersebut. Dan pohon permulaan adalah musuh bersama. Beberapa saat kemudian, saat Hanemura beraksi menghadapi pohon permulaan, Hakashi malah nongol dan menyerangnya. Samun merasa Hakashi bukan ingin menghalangi Hanemura, tapi ingin mengujinya dan membuat Hanemura lebih kuat lagi. Selama pertarungan, Hanemura sangat kewalahan. Namun Hakashi segera cabut dan membiarkan Hanemura menghancurkan pohon permulaan. Hakashi menemui Fraulein untuk mendengar teori tentang senjata alien. Fraulein pun berkata pohon permulaan mungkin adalah salah satu senjata tanpa awak yang ditanam agar peradaban bumi tak terlalu canggih. Karenanya, setiap ada konflik pohon itu akan bangkit dan menghentikannya. Itu sebagai antisipasi agar bumi tak menjadi ancaman bagi planet lain. Sementara itu, Mahiru dan Yoshino akhirnya bertemu. Yoshino pun mengatakan kebenaran dari hubungannya dengan Aika. Meski sempat canggung, akhirnya Mahiru bilang dia bahagia karena Aika berpacaran dengan orang seperti Yoshino. Mereka pun berbaikan dan balik ke apartemen bersama-sama. Besoknya Hakashi mulai rapat untuk memberitahu siapa pembunuh Aika. Untuk melakukannya, mereka harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum Aika terbunuh. Hakashi berkata dia akan kembali ke masa lalu saat di pulau dan pergi ke Jepang. Dia akan mencari tahu siapa pembunuh Aika. Mereka pun sepakat tentang hal itu. Samon menemui Hakashi dan mewanti-wanti jika dia ke masa lalu. Bisa saja justru dialah yang membunuh Aika. Hakashi pun menutup kemungkinan akan hal tersebut. Namun dia harus mencari tahu kebenarannya. Besoknya, semua yang diperlukan untuk melakukan perpindahan sudah selesai. Hakashi pun melebur menjadi kerangka dan kembali ke pulau terpencil. Dia mencari senjata rahasia yang disimpan Samon di sana. Setelah ketemu, dia menggunakannya untuk mengaktifkan sihir. Dia pun sampai ke Jepang. Di sana, dia berpapasan dengan Aika yang lagi makan cilok. Karena panik, Hakashi langsung minggat dan melesat ke atap gedung. Gak disangka-sangka, Aika langsung muncul di belakangnya. Aika pun tahu bahwa Hakashi adalah penyihir pohon permulaan. Setelahnya, Aika mengeluarkan sebuah pedang sihir raksasa. Dia pun memperkenalkan diri sebagai penyihir pohon Zetsuem. Sebuah pohon raksasa misterius muncul. Dicurigai bahwa itu adalah inti dari pohon permulaan. Sementara itu, Aika menghilangkan pedangnya dan ngajakin Hakashi nongkrong. Mereka pun pergi ke pinggiran kali dan membahas semua yang terjadi. Aika tahu bahwa nanti malam dia akan mati. Meski begitu, dia tampak biasa-biasa aja. Sementara itu, Fraulein mengungkapkan teori baru hasil penelitian tim Hayakawa Takumi. Pohon permulaan adalah ujian bagi peradaban manusia.
Jika tidak bisa menghancurkannya, maka peradaban akan diulang. Itulah sebagai antisipasi agar manusia tidak menguasai pohon tersebut. Dan pohon Zetsuen adalah antisipasi untuk pohon permulaan. Di pinggir kali, Aika menjelaskan mengenai hal itu juga. Setelahnya dia mencari tahu siapa pembunuhnya. Setelah mencoba menjadi detektif, dia sadar bahwa yang membunuhnya adalah dirinya sendiri. Dengan sihir Zetsuen, dia bisa membuat seolah-olah dia dibunuh. Motifnya adalah kematiannya akan membuat Hakaze mampu mengalahkan pohon permulaan. Hakaze menentang niatan itu. Keduanya pun bertarung. Namun skill sihir mereka berbeda jauh. Aika berhasil membuat Hakaze pingsan. Saat Hakaze bangun, dia bergegas pergi ke rumah Aika. Di sana dia melihat Aika yang sudah duduk di kursi bersimbah darah. Di meja ada sebuah surat untuk Hakaze. Surat itu berisi pesan untuk Mahiro dan Yoshino yang hanya boleh disampaikan setelah Hakaze mengalahkan pohon permulaan. Hakaze kembali ke masa depan dan membicarakan kebenarannya. Yoshino dan Mahiro pun tampak tenang mendengar mengenai hal tersebut. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama demi menghancurkan pohon permulaan. Masalahnya, inti dari pohon itu dijaga ketat oleh berbagai negara. Banyak dari mereka yang merasa pohon itu harus dilindungi. Bahkan pemerintahan Jepang sendiri untuk melindungi pohon itu. Artinya, Hakaze dan gengnya akan bertindak tanpa sekutu. Namun mereka tak masalah dengan itu. Hanya ada satu masalah, jika mereka berhasil menghancurkan pohon, pasti perubahan besar akan terjadi. Perang mungkin akan melanda seluruh dunia. Namun Mahiro bertekad bahwa dia akan membuktikan bahwa menghancurkan pohon adalah keputusan yang paling benar. Mahiro bertugas membuat rencana. Meski terkesan berbahaya, tetapi tak ada rencana yang lebih baik. Mereka pun segera berlayar mendekati kawasan pohon raksasa di tengah laut. Hakaze menggunakan kostum superhero penyihir Zetsuen. Sementara Hanemaru berpura-pura menjadi Hakaze yang melindungi pohon. Keduanya pun beraksi di langit. Pasukan militer membantu Hanemura dan mulai menembaki Hakaze. Hal itu terus dilakukan. Sementara Hakaze pelan-pelan memancing mereka menjauh. Di sisi lain, Mahiro, Yoshino dan yang lainnya menyusup ke kapal peneliti. Mereka membajak kapal dan meminta mereka semua menjauhi lokasi pohon raksasa. Saat evakuasi selesai dilakukan, Hanemura melesat ke arah pohon permulaan yang menjulang menembus langit. Pada saat yang bersamaan, sosok misterius menembak Yoshino sampai tersungkur. Untungnya yang terkena tembakan hanyalah lengan Yoshino. Dia pun segera mengamankan pelaku dan mengobati lengannya. Sementara itu Hanemura mencoba melenyapkan pohon permulaan. Namun kekuatannya tak cukup besar. Bahkan pohon permulaan melancarkan serangan balik yang sangat mematikan. Hanemura kewalahan dan terjatuh tenggelam. Di saat yang bersamaan, sisa-sisa pohon Zetsuen bercahaya. Wujudnya berubah menjadi pedang emas raksasa dan melesat menembus langit. Secara mengejutkan, Hanemura bangkit dari kedalaman laut dan menerima pedang emas Zetsuen. Dengan pedang raksasa itu, dia berhasil menebas dan menghancurkan pohon permulaan. Dan konflik pun selesai. Setelah pertarungan, Yoshino dan Mahiro membuka pesan berupa video yang dibawa Hakaze dari masa lalu. Video itu dibuat Aika sebelum kematiannya. Inti dari video itu adalah meminta Yoshino dan Mahiro untuk terus baik-baik saja. Terakhir sebagai hadiah, Aika ingin membuka baju. Kedua cowok pun auto melongo. Tapi ternyata Aika hanya bercanda. Dan anime ini pun kelar sampai di sini dengan happy ending cuy. Mari sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya biar tambah afdol. Plot twist dari anime ini beneran bikin ceritanya gak bisa ketebak. Meski begitu, Mimin rasa setelah konflik dengan Summon berakhir, ceritanya malah menurun. Mulai seru lagi pas misteri pembunuh Aika ditelusuri ya. Dan sayangnya ending dari anime ini gak terlalu klimaks karena cuma sekali tebas dan pohonnya hancur. Tapi ya secara keseluruhan anime ini sangat menghibur lah. Apalagi buat yang lagi galau ataupun lagi gabut di rumah. Oke cuy,
Tak terasa udah 1 jam Mimin menemani kalian. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus video terbaru dari ABP Official, ABP Official 2 maupun ABP Film. Terima kasih buat kalian semua yang telah stay menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe biar Mimin selalu kegirangan dan semakin semangat lagi untuk menghibur kalian semua setiap harinya. Tentunya dengan durasi yang berjam-jam. Oke lah kalau begitu, sampailah kita di akhir pertemuan di video kita kali ini. Sampai bertemu di lain waktu coy. See you in the next video and bye-bye.